Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas pertolongannya yang diberikan sama emak. Jadi ngerepotin. Yuk, Manto, pulang dulu ya. Pulang dulu ya, Mak. Iya. Santi, Makasih ya. Iya. Jaga nenek ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar bagaimanapun, Mak, Bapak tuh akan menemui Mak Isma. Saya akan minta maaf sama dia. Bapak mau nemuin pemecah. Aku tidak boleh sakit. Aku harus tetap bekerja. Kalau aku berhenti memecah batu, dari mana nanti cucuku bisa makan? Kerja pada malas-malasan begini. Udah jam segini dapatnya cuma baru pada sedikit-sedikit. Woi, kerja yang benar. Mak nih ikut-ikutan malas-malasan juga sekarang. Bukannya malas, Pak Mandor. Saya ini lagi sakit, lagi nggak enak badan. Jangan ngelabui saya, Mak. Orang sakitnya nggak usah masuk, nggak usah metain batu. Orang sakitnya di tempat tidur. Menggelepar, sakit. Sakit panas, dingin gitu. Hah? Orang sakit kok malah diledek. Kalau Pak Mandor sakit baru tahu deh. Kamu nyumpahin saya sakit? Hah? Ho, ho. Mak, kamu tuh nggak tahu ya. Saya itu teh mandor, saya teh kuat, perkasa, ngerti? Gak mungkin saya teh sakit, paham? Hah? Mak, ini semua gara-gara Pak Mandor. Iya benar, ini pasti gara-gara Pak Mandor. Kita harus tuntut dia, Mak. Iya, pokoknya kita lapor saja ke Pak Kades. Iya, betul. Sudah nggak usah. Aduh. Mama, aduh, ya Allah, ayo kita bawa ke puskesmas yuk. Ayo, bawa tas. Allah Akbar, ya Allah, Mak. Loh, Pak. Ayo. Ayo kemana sih? Bapak ini gimana sih? Tadi kan Mama lu bilang kalau Mama tuh mau pergi ke kota. Udah 1 minggu, Pak. Emak nggak pergi belanja ke kota. Bapak ini lagi capek, mah. Beriang, badannya panas. Kurang sehat ini. Dia kan ngerasa jagoan. Kalau kemana-mana dia bisa, nggak pernah ngerasa capek. Coba kalau dia pergi sendirian, pasti dijalanin. Emang nggak adil, tau nggak? Emak sama anak nih sama saja nih. Cerewetnya. Hah? Masa orang lagi sakit begini dikata-katain seperti itu? Hah? Mestinya mama itu tahu. Papa lagi dalam keadaan begini tuh sediain wedang jahe. Biar badan papa segar. Sediain air panas. Biar papa bisa mandi. Ini malah ngoceh kayak cecek rawa. Ya habisnya, ya Bapak tuh selalu ngecewain kita berdua. Masa kita udah dandan cantik-cantik kayak gini nongkrong di rumah aja? Udah. Biarin aja. Biarin Bapak kamu tuh sendirian di rumah dimakan nyamuk. Udah kita pergi aja, Vina. Iya, ayo, Mak. Kalau aku tidak usaha cari uang, emangnya Bapak bisa mengatasi? Sri! Mas Manto! Sri! Oh, iya tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Masya Allah, Mak. Mau masuk? Ayo, Mak. Sini, Mak. Sini kenapa?
Memangnya emak kenapa? Emak tadi semaput di lapak, katanya pusing-pusing. Soalnya dia kecapean kali Sri. Tenang aja Mbak, Emak sudah kita bawa ke puskesmas dan sudah mendapatkan obat dari dokter. Ke puskesmas. Nanti siapa yang bayar obat dan dokternya? Aku nggak punya uang loh. Tenang aja Sri, di puskesmas sekarang kita dapat pengobatan gratis untuk orang-orang miskin. Jangan khawatir. Astagfirullahaladzim, Sri. Yang ditanyakan kok tentang pembayaran pengobatan tuh. Mbok ya yang ditanyakan itu bagaimana kondisi Mak, tentang kesehatan Mak. Tapi perlu ditanyakan dong, Pak. Soalnya kalau harus bayar, dari mana uangnya? Memangnya Bapak punya uang? Kerja saja tidak, Bapak. Sri, udah ya. Kamu jadi berantem sama suami kamu. Kata dokter, Emak harus banyak istirahat. Jangan dulu banyak kerja, apalagi memecah batu, ya. Bu Suti, Mbak Rahmi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas pertolongannya yang diberikan sama Mak. Jadi ngerepotin. Yuk, Manto, pulang dulu ya. Pulang dulu ya, Mak. Iya. Santi. Makasih ya. Iya. Jaga nenek ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar bagaimanapun, Mak, Bapak tuh akan menemui Mak Isma. Saya akan minta maaf sama dia. Bapak mau nemuin pemecah batu itu? Iya. Apalagi cuma buat minta maaf. Ya, Duh, Pak. Jangan macem-macem deh. Itu namanya nurunin derajat harga diri Bapak sendiri. derajat. Mak, saya itu telah mendolimi Mak Isma. Ngerti? Pak, yang Bapak lakukan itu tidak menzolimi dia. Tapi yang Bapak lakukan itu adalah bisnis. Dan bisnis itu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Gimana sih si Bapak? Udah ayo, Mak. Udah ayo. Pak, awas ya kalau Bapak menemui dia. Nanti tahu rasa. Udah yuk. Istri kok suka ngancam-ngancam suami. Istri apa itu? Loh, kok Emak nggak pergi kerja? Mak lagi nggak enak badan. Mak mau istirahat dulu hari ini ya. Kalau Emak nggak pergi kerja, kita makan apa? Ya udah, ngutang aja dulu di warungnya si Pak Kosim. Kita kan pasti bayar. Emak sajalah yang utang. Aku malu tiap kali harus utang mulu. Ya udah, nanti emak yang ngutang. Permisi. Jangan numis di sini, Bu. Anak-anak saya saja belum tentu bisa makan. Yang lain saja. Sama tamu nggak boleh begitu. Dia itu bukan tamu, Mak. Dia itu pengemis yang akan mengganggu kita. Tolong, Bu. Saya belum makan dari kemarin. Saya lapar, Bu. Ya udah, ini untuk beli makanan ya. Alhamdulillah, makasih ya, Bu. Iya. Emak ini bagaimana sih? Aku disuruh ngutang ke warung. Tapi Emak bisa memberi sedekah pada pengemis itu. Kan emak yang ngutang di warung, bukan kamu. Pengemis itu emang perlu sedekah. Karena mereka nggak mampu. Emak itu lebih mementingkan orang lain daripada memberi makan keluarga sendiri. Semakin kita banyak bersedekah, Allah akan memberikan rezeki yang banyak buat kita. Bosan aku. Selalu itu saja yang Emak katakan. Kalau kita kemudian bisa melihat kebesaran Allah, karunia Allah, insya Allah. Nanti akan timbul kepasrahan, akan timbul rasa syukur, alhamdulillah. Aduh, kenapa tiba-tiba kepala saya jadi pusing begini ya? Jik teman-temanku, kalau sampai sekolah, aku sepatuku kotor. Makanya kalau jalan itu jangan lewat sawah. Tanahnya kan becek. Ya jelas aja lah sepatu kamu tuh kotor. Ya tapi kalau lewat jalan aspal nanti tambah lama. Aku takut telat. Ya berangkatnya lebih pagi lah. Jadi kita harus bangun lebih pagi.
Iyalah, ya aku malas. Anak sekolah tuh nggak boleh males. Kak, alangkah senangnya ya kalau kita punya sepeda.